Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugraini Wiranti. Saya absen 10 dari kelas 3A1. Saya di sini akan melanjutkan cara perhitungan biaya setelah biaya penyusutan. Setelah menghitung biaya penyusutan, kita akan menghitung biaya investasi. Biaya investasi di sini kita mengambil barang cangkul, parang, selang air, keranjang, sprayer, terpal, timbangan digital, dan mesin pompa air. Untuk biaya investasi ini kita dapat melihat nilai ekonomis dalam satuan tahun. Sebagai contoh cangkul. Cangkul nilai ekonomisnya 4, yang berarti setelah 4 tahun cangkul ini harus diganti, yaitu pada tahun kelima cangkul ini harus diganti. Untuk menentukan biaya investasi, sebagai contohnya yaitu cangkul, dengan menggunakan cara sama dengan harga satuan dari cangkul dikalikan dengan jumlah cangkul yang dibutuhkan. Maka hasil dari investasi pada tahun pertama untuk alat cangkul yaitu sebesar 258.000. Untuk mengetahui besarnya investasi pada tahun pertama untuk alat-alat lainnya, yaitu dapat ditarik ke bawah. Nah, untuk mengetahui biaya investasi di tahun berikutnya, kita dapat melihat nilai ekonomis. Sebagai contoh cangkul. Cangkul nilai ekonomisnya 4, berarti kita akan mengganti cangkul tersebut setelah tahun keempat, yaitu tahun kelima. Untuk tahun kelima, besarnya biaya investasi cangkul sama dengan seperti besarnya biaya investasi pada tahun pertama. Sedangkan untuk parang, nilai ekonomisnya 3, berarti kita dapat mengganti parang tersebut setelah tahun ketiga, yaitu pada tahun keempat. Caranya sama seperti cangkul, sama dengan biaya investasi pada tahun pertama. Untuk selang air, nilai ekonomisnya 3, sama seperti parang. Berarti biaya investasi yang harus dikeluarkan yaitu pada tahun keempat. Caranya sama, yaitu sama dengan nilai investasi pada tahun pertama. Untuk keranjang, biaya investasinya yaitu pada tahun ke-6. Di sini tidak disediakan pada tahun ke-6 karena pada nilai ekonomis alat-alat yang digunakan maksimal yaitu 5. Jadi tahun yang ditulis yaitu 5. Untuk biaya investasi pada keranjang akan terjadi pada tahun ke-6. Tetapi pada tahun ke-6 ini tidak ada, maka pada tahun kelima ditulis tidak ada atau strip. Kemudian untuk sprayer. Sprayer di sini nilai ekonomisnya yaitu 5, sama seperti keranjang. Maka biaya ekonomisnya setelah tahun kelima yaitu tahun ke-6, sedangkan tahun ke-6-nya tidak ada, maka pada tahun kelima ditulis tidak ada atau strip. Sedangkan untuk terpal, biaya nilai ekonomisnya yaitu sebesar 4. Maka setelah tahun keempat terpal tersebut harus diganti dan mengeluarkan biaya, yaitu pada tahun kelima. Caranya sama, yaitu sama dengan biaya terpal tahun pertama. Untuk timbangan digital dan mesin pompa air, nilai ekonomisnya yaitu 5. Maka untuk biaya investasinya tidak ada karena setelah 5 tahun timbangan digital dan mesin pompa air harus diganti ke tahun ke-6. Sedangkan tahun ke-6 di sini tidak ada, maka ditulis tidak ada atau strip. Nah, untuk mengetahui total investasi per tahun, tinggal dijumlahkan saja biayanya mulai dari alat pertama yaitu cangkul sampai alat ke-8 yaitu mesin pompa air dengan menggunakan cara sama dengan sum blok bagian.
alat pertama sampai dengan alat ke-8, kemudian tutup kurung. Nah, untuk total investasi per tahun pada tahun pertama yaitu sebesar 4.558.000. Untuk mengetahui total investasi per tahun-tahun selanjutnya kita dapat tarik ke samping. Setelah tarik ke samping, kita dapat mengetahui total investasi per tahun pada masing-masing tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah mengetahui biaya investasi dari semua alat-alat yang digunakan, kita dapat mencari nilai sisa dari alat-alat tersebut. Rumus dari nilai sisa yaitu jumlah dari semua biaya investasi dari tahun pertama hingga tahun kelima per alat dikurangi dengan penyusutan per tahun per alatnya dikalikan dengan banyaknya tahun yang digunakan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu cangkul. Maka rumus nilai sisanya sama dengan jumlah dari biaya investasi cangkul dari tahun pertama hingga tahun kelima dikurangi dengan nilai penyusutan cangkul per tahun dikalikan dengan banyaknya tahun yang digunakan, yaitu sebanyak 5. 5 tahun ini dapat dilihat dari nilai ekonomis yang tertinggi. Dari alat-alat tersebut, nilai ekonomis yang tertinggi yaitu pada alat keranjang, sprayer, timbangan digital, dan mesin pompa air, yaitu sebanyak 5 tahun. Maka kita dapat menetapkan tahunnya itu sebanyak 5 tahun karena nilai ekonomis tertinggi yaitu 5 tahun. Nah, setelah itu kita dapat menarik nilai sisanya ke bawah. Seperti ini. Setelah mengetahui nilai sisanya dari setiap alat-alat yang tertera, kita dapat menghitung total nilai sisa dengan cara menjumlahkan seluruh nilai sisa masing-masing alat, yaitu dengan menggunakan rusum blok nilai sisa alat pertama sampai dengan alat ke-8. Maka dapat diketahui bahwa nilai sisa dari seluruh alat sebanyak 694.333,33. Kemudian pada sheet laba dan rugi. Di sheet laba dan rugi kita akan menghitung penjualan, nilai sisa, biaya variabel, biaya tetap, laba kotor, pajak, dan laba setelah pajak. Untuk menghitung penjualan, kita dapat melihat pada sheet gambaran usaha. Di sini, di bagian harga pokok, pada gambaran usaha dapat dilihat bahwa 1 kilo cabai itu dihargai dengan 15.000. Di sini saya menggunakan satuan kilo. Dan untuk lahan seluas 500 meter persegi tersebut dapat menghasilkan 28 kilo per bulannya. Maka jika dikalikan dengan 12 bulan, yaitu selama setahun, kita dapat menghasilkan 336 kilo cabai. Maka untuk penjualannya kita dapat mengalikannya harga per kilonya dikalikan dengan jumlah yang didapatkan selama setahun itu ada berapa kilo cabai. Maka hasilnya yaitu 5.040.000. Maka pada bagian sheet laba dan rugi, nilai dari penjualan tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, yaitu sebesar
sama dengan harga per kilonya dikalikan dengan jumlah cabai 1 tahun itu ada berapa kilo. Maka akan menemukan sama, yaitu 5.040.000. Untuk mengetahui nilai penjualan pada tahun kedua sampai tahun kelima, kita dapat menariknya ke kanan dan dapat menghasilkan sebesar, dapat menariknya ke kanan. Nah, untuk tarik ke kanan ini tidak bisa, maka kita dapat menggunakan pada tahun kedua, yaitu sama dengan tahun pertama. Nah, setelah ini kita juga dapat menariknya ke kanan. Nah, sudah diketahui untuk nilai penjualannya pada tahun pertama dan sampai tahun kelima. Untuk mengetahui nilai sisanya, kita dapat menjumlahkan nilai penjualan pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima dengan menggunakan rumus sama dengan sum blok penjualan per tahun pertama sampai tahun kelima. Maka akan menghasilkan 25.200.000. Sedangkan untuk biaya variabel di sini, rumusnya menggunakan sheet pada bagian rincian biaya. Lihat pada biaya variabel. Untuk biaya variabel di sini rumusnya yaitu total per tahun biaya variabelnya dibagi dengan 336, yaitu dibagi dengan 336 atau jumlah cabai per kilo, jumlah cabai dalam 1 tahun. Dapat langsung saja, itu sama dengan biaya variabel per tahun dibagi dengan 336. Maka akan menghasilkan 366.178,5714. Untuk tahun kedua sama dengan tahun pertama. Kemudian untuk tahun ketiga dapat ditarik ke kanan. Sedangkan untuk biaya tetapnya, rumusnya menggunakan jumlah dari biaya tetapnya, yaitu blok pada B1 sampai dengan B12. Enter. Nah, jumlah dari biaya tetap yaitu sebesar sekian. Untuk tahun keduanya sama dengan tahun pertama. Untuk tahun ketiga sampai tahun kelima tinggal tarik ke kanan. Sedangkan untuk laba kotor, rumusnya yaitu penjualan ditambah dengan nilai sisa dikurang dengan biaya variabel dikurang dengan biaya tetap, yaitu sama dengan penjualan ditambah dengan nilai sisa dikurang dengan biaya variabel dikurang dengan biaya tetap. Maka akan menghasilkan 28.429.000 sekian. Untuk laba kotornya pada tahun kedua sama dengan tahun pertama.
Dan pada tahun ketiga sampai tahun kelima tinggal ditarik saja. Sedangkan pajaknya di sini saya menggunakan waktu sebanyak 15%. Rumus pajak yaitu sama dengan if. Nah, di sini menggunakan rumus jika laba kotor dikalikan dengan laba kotor itu lebih dari 0 atau positif, maka laba kotor itu dikalikan dengan 15% atau jumlah pajaknya itu sebanyak berapa, itu sama dengan 0. Nah, di sini yang kita kunci yaitu laba kotor yang pertama dan laba kotor yang pertama dan laba kotor yang ketiga. Maka dapat diketahui pada tahun pertama laba kotor maka dapat diketahui pajak pada tahun pertama sebesar sekian. Untuk pajak tahun kedua sama dengan pajak tahun pertama. Dan pajak tahun ketiga sampai tahun kelima tinggal ditarik saja. Sedangkan laba setelah pajak itu menggunakan rumus laba kotor dikurangi dengan pajak. Laba kotor dikurangi dengan pajak. Nah, di sini pada tahun kedua sama dengan pada tahun pertama. Dan untuk sheet laba dan rugi sudah selesai. Setelah menghitung sheet laba dan rugi, kita akan menghitung sheet cash flow. Sheet cash flow ini terdiri dari beberapa rincian. Rincian pertama yaitu inflow. Inflow terdiri dari rincian penjualan total. Rincian penjualan total di sini sama dengan penjualan total pada sheet laba dan rugi. Sedangkan untuk outflow di sini terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Semua biaya tersebut sama dengan pada sheet laba dan rugi. Biaya tetap, biaya variabel, pajak, biaya investasi. Nah, sedangkan biaya investasi di sini sama dengan sheet pada biaya investasi, yaitu tertuliskan total investasi per tahunnya di sini sebesar 4.558.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua 0, pada tahun ketiga 0, pada tahun keempat 580.000 dan pada tahun kelima 668.000. Pada sheet biaya investasi sama dengan sheet biaya investasi yang di sini. Sedangkan untuk rincian net benefit di sini akan menggunakan rumus penjualan total dikurangi jumlah dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, atau rumus dari net benefit itu tuh sama dengan penjualan total dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan. Maka penjualan total di sini kan sebesar ini penjualan totalnya. Terus dikurangi dengan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Yaitu yang biaya yang dikeluarkan yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Kemudian di enter. Nah, hasil pada tahun pertama net benefit pada tahun pertama yaitu sebesar negatif 1.328.511,89. Untuk mengetahui biaya net
benefit tahun kedua sampai tahun kelima kita tinggal tarik saja ke kanan. Udah sebesar sekian. Kemudian kita akan menghitung DF dengan asumsi sebagai berikut. Rumus DF di sini itu menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi 1 plus waktunya ini yaitu 10% dipangkatkan dengan banyaknya atau lamanya tahun pertama. Itu dapat ditulis dengan sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus banyaknya waktu tutup kurung dipangkatkan dengan tahun pertama. Di sini yang kita kunci yaitu C18 atau banyaknya waktu. Nah, akan menghasilkan 0,90 sekian. Untuk mengetahui tahun-tahun selanjutnya, untuk mengetahui DF tahun-tahun selanjutnya dapat ditarik ke kanan. Selain itu, setelah menulis DF, kita dapat mengetahui besarnya present value net benefit per tahunnya. Rumusnya itu sangat mudah, yaitu net benefitnya itu dikalikan dengan DF-nya. Sebagai contoh, sama dengan net benefitnya dikalikan dengan DF-nya. Udah deh. Untuk mengetahui tahun kedua sampai tahun kelima, kita tinggal tarik aja ke kanan. Setelah menghitung present value net benefit per tahun, kita dapat menghitung revenue present value dengan rumus penjualan totalnya dikalikan dengan DF-nya. Penjualan total kalikan dengan DF-nya. Nah, untuk mengetahui tahun-tahun berikutnya, kita dapat nariknya ke kanan. Seperti itu. Dan setelah menghitung revenue present-nya, kita dapat mengetahui cost present value. Cost present value di sini dapat menggunakan rumus DF dikalikan dengan jumlah dari seluruh biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel, atau DF dikalikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, yaitu dapat sama dengan DF dikalikan dengan biaya seluruh yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan seluruhnya. Dapat kita enter. Nah, sebesar sekian. Untuk mengetahui tahun selanjutnya, kita dapat tariknya ke kanan. Untuk gross B per C-nya, kita dapat menghitung dengan cara menjumlahkan revenue present-nya tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan jumlah
cost present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dengan rumus revenue tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan penjumlahan cost venue tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Udah deh, kita dapat mengetahui. Untuk net B per C nya kita dapat menjumlahkan present value net benefit per tahunnya pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagikan dengan present value-nya yang negatif. Jadi present value-nya dijumlahin dulu yang positif, baru dibagi dengan yang negatif. Sama dengan sum present value yang positif dibagi dengan present value yang negatif. Maka hasilnya negatif 703. Nah, di sini dapat dibaca dari gross dan net B per C. Gross B per C itu dapat dibaca dengan Rp1 biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp1,62. Sedangkan untuk net B per C-nya itu Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp7,03. Sedangkan untuk menghitung IRR, kita dapat menggunakan rumus sama dengan IRR di blok bagian present value net benefit per tahunnya pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Sama dengan IRR blok present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Enter. Jadi IRR-nya sebesar 207%. Kemudian untuk menghitung net present value itu kita dapat menjumlahkan net benefit-nya dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Net benefit pada tahun pertama hingga tahun ke-5. Sedangkan untuk menghitung payback periodnya kita harus menghitung total biaya investasi, yaitu dengan dijumlahkan biaya investasi tahun pertama hingga tahun kelima. Ini tahun pertama hingga tahun kelima. Dan kumulatif present value per tahunnya. Kumulatif PV per tahunnya itu menggunakan rumus pada tahun pertama itu tuh menggunakan rumus sama dengan present value net benefit per tahun yang tahun pertama. Sedangkan tahun keduanya kita menggunakan rumus present value net benefit per tahun pertama ditambahkan dengan tahun kedua. Kemudian kita tarik ke kanan akan menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk menghitung perhitungan payback period kita dapat menggunakan cara yaitu total tahunnya ada 5 yaitu H4 ditambah dengan total biaya investasi dikurangi dengan kumulatif present value yang mendekati total biaya kumulatif dibagi dengan kumulatif present value yang sudah melebihi dikurangi dengan kumulatif yang mendekati. Maka akan menghasilkan 4,80 tahun. Dari perhitungan yang telah dihitung, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini
layak untuk dijalankan. Karena besarnya payback period itu lebih kecil dibandingkan dengan lamanya bisnis ini, yaitu selama 5 tahun. Jadi bisnis ini tuh seharusnya berjalan dengan 5 tahun, tetapi dengan payback periodnya kurang dari 5 tahun, maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Sedangkan jika seumpama payback period dari bisnis ini lebih dari 5 tahun, maka bisnis ini layak dijalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.